NIM 183131049 Institut Agama Islam Negeri Surakarta, Pendidikan Islam Anak Usia Dini kelas B. Nah, pada video saya kali ini saya akan tentang media yang saya buat untuk memenuhi mata kuliah pengembangan bahasa anak usia dini dengan dosen pengampu Ibu Nur Tanfidia MPD. Ya, ini saya buat khususnya untuk mengembangkan pengembangan membaca, menulis, dan menyimak untuk anak usia dini usia 5-6 tahun. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu pengembangan bahasa dan fungsi dari pengembangan bahasa. Pengembangan bahasa adalah pengembangan yang bertujuan agar anak dapat berkomunikasi secara lisan dengan lingkungannya. Sedangkan fungsi media pembelajaran dalam pengembangan bahasa yaitu 1. Memudahkan anak untuk mengeja kata atau huruf. 2. Dapat menumbuhkan motivasi belajar khususnya dalam pengembangan membaca, menulis, dan menyimak. 3. Anak lebih kreatif dan aktif. 4. Dengan media pembelajaran, proses pembelajaran lebih menarik dan membuat anak tidak mudah bosan. Dan 5. Mendorong anak dapat memusatkan atau mempertahankan perhatian pada saat menyimak cerita. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang media yang saya buat. Diharapkan dengan media yang saya buat, anak-anak dapat mengetahui buah semangka dan buah pisang. Media pembelajarannya saya buat untuk menstimulasi pengembangan bahasa. 3. 1. Media pembelajaran papan baca untuk pengembangan membaca pada anak usia dini. Pengembangan membaca adalah suatu proses untuk memahami makna suatu tulisan dalam bentuk simbol maupun gambar. Media papan baca ini seperti anak dapat mengeja huruf per huruf, kemudian kata. Nah, medianya seperti ini ya teman-teman. Di sini anak dapat mengeja huruf per huruf agar membentuk kata semangka ataupun pisang. Misalnya S, E, M, A, N, G, K, A. Kemudian dua huruf per dua huruf. SE dibaca se, MA, ma, NG, dan KA, K dibaca semangka. Dan begitu pun dengan buah pisang. Manfaat dalam pengembangan membaca untuk anak usia dini, anak dapat 1. Menghargai bacaan. 2. Berkomunikasi secara lisan dan memiliki perbendaharaan kata. 3. Memiliki lebih banyak kosakata. 4. Menyebutkan simbol-simbol huruf. 5. Memahami hubungan antara bunyi dan bentuk huruf. Kedua, media pembelajaran papan tulis. Nah, untuk pengembangan menulis pada anak usia dini. Kegiatan menulis ini sangat penting karena dengan menulis anak dapat melakukan komunikasi dan mengekspresikan keinginannya melalui tulisan. Media yang saya buat bernama papan tulis. Di sini anak dapat menirukan atau menyusun tulisan yang telah disiapkan pada papan tulis. Nah, medianya seperti ini ya teman-teman. Di sini anak dapat mendeskripsikan buah semangka dan buah pisang. Seperti ada semangka, watermelon, merah, red, kuning, yellow, biji semangka, watermelon seed, pisang, banana, kuning, yellow, daun pisang, banana leaf. Nah, dari papan tulis ini nantinya anak dapat menirukan atau menyalin tulisan ini dalam buku. Jadi anak mampu mendeskripsikan buah semangka dan buah pisang. Manfaat media pembelajaran dalam pengembangan menulis, anak dapat 1. Melatih motorik kasar dan motorik halus anak. 2. Mempresentasikan berbagai macam benda dalam bentuk tulisan. 3. Menuliskan nama sendiri. 4. Menyusun kalimat sederhana. Dan yang kelima, meniru bentuk huruf. Tiga, media pembelajaran cerita untuk pengembangan menyimak pada anak usia dini. Menyimak yaitu mendengar secara khusus, memahami makna, dan terpusat pada objek yang disimak. Nah, pada pengembangan menyimak ini saya menggunakan metode bercerita. Seperti ini ceritanya. Pada pagi hari,
Rini, Rara, dan Ibu pergi ke kebun buah miliknya di dekat rumah. Kemudian setelah sampai di kebun buah, Rini dan Rara pun menyiram tanaman dan mereka mengobrol. Lalu Rini bertanya kepada Rara, "Rini, Kak Rara, Rini mau tanya dong, Kak, tanaman buah itu apakah ada banyak, Kak?" Kemudian Rara menjawab, "Dek, tanaman buah itu ada banyak macam atau jenis-jenisnya." "Ah, ada banyak jenisnya ya, Kak. Memang ada apa saja? Lalu, apa kita juga harus merawat tanaman-tanaman ini dengan baik, Kak?" "Iya, kita harus merawat tanaman-tanaman ini dengan baik, karena tanaman-tanaman ini juga makhluk Tuhan, dan tanaman buah itu ada banyak jenisnya, seperti pepaya, buah naga, semangka, melon, jeruk, pisang, apel, dan jambu." Ada banyak juga ya, Kak. Terus di kebun kita ini, buah apa yang siap kita panen, Kak? "Kakak kurang tahu, Dek. Kita tanya ke ibu saja." Rara dan Rini pun pergi menghampiri ibu. Rara pun bertanya kepada ibu, "Ibu, untuk hari ini kita akan memetik atau memanen buah apa, Bu?" Ibu pun menjawab, "Nak, hari ini buah yang sudah siap untuk kita petik yaitu buah semangka dan buah pisang." Lalu Rini membalas jawaban ibu, Wah, Rini mau membantu memetik, Bu." "Baiklah, Nak, kita petik buah semangka dan pisang bersama-sama." Setelah selesai memetik buah, Rini, Rara, dan ibu pun beristirahat sebentar di kebun. Rara bertanya pada ibu, "Bu, kita kan sudah memetik buah semangka dan pisang. Lalu buah semangka dan buah pisang itu apa, Bu?" Ibu pun menjawab, "Baik, Nak. Sekarang ibu akan menjelaskan buah-buah tersebut." Kemudian ibu pun menjelaskan kepada Rara dan Rini tentang kedua buah tersebut. Semangka. "Nak, semangka itu pohonnya merambat. Daun pohon semangka memiliki beberapa bagian. Kulit buah semangka berwarna hijau belang-belang putih. Semangka mengandung vitamin A dan vitamin C. Manfaat semangka yaitu dapat menyehatkan jantung, meningkatkan kesehatan mata, dan mempertahankan hidrasi. Sedangkan semangka mempunyai bagian-bagian tersendiri, seperti 1. Daun semangka. Daun semangka ini memiliki ciri berseling, bertangkai, helaian daunnya lebar, berbulu, dan daunnya bergelombang. 2. Daging semangka. Daging semangka ada 2, yaitu warna daging semangka merah dan daging semangka kuning. 3. Biji semangka. Biji semangka ini berbentuk pipih memanjang, berwarna hitam, putih, atau kecoklatan. Nah, itu tadi penjelasan ibu tentang buah semangka. Rara dan Rini sudah paham dan jelas tentang buah semangka? Rara dan Rini pun menjawab, Sudah, Bu." Baiklah, sekarang ibu akan menjelaskan tentang buah pisang. Pohon pisang merupakan pohon yang tidak berkayu. Pohon ini berkembang biak dengan cara bertunas. Nah, bagian-bagian dari pisang ada 1. Daun.
Daun pisang, pelepah daunnya sehat menghijau, lebar-lebar. Daun pisang dapat digunakan untuk mengobati demam dan bungkus makanan. 2. Jantung pisang. Jantung pisang ini berbentuk lucu dan lapis demi lapis jantung pisang ini akan terkelupas. Setelah itu muncullah pisang dalam ukuran kecil-kecil. 3. Batang pisang. Batang pisang juga bermanfaat untuk menstabilkan gula darah dan penurunan berat badan. 4. Buah pisang. Buah pisang tersusun dalam kelompok-kelompok. Semua buah pisang mempunyai kulit kuning ketika sudah matang. Buah pisang mempunyai manfaat untuk meningkatkan kesehatan pencernaan. Buah pisang ada macam-macamnya, seperti pisang ambon, biasanya cocok dimakan langsung. Pisang kepok bisa dinikmati dengan cara direbus atau digoreng. Dan pisang mas, pisang ini berukuran kecil dan mungil. Nah, anak-anak, itu tadi penjelasan tentang buah pisang. Anak-anak sudah paham? Sudah, Bu. Ibu, kalau begitu ayo kita pulang, Bu. Baik, Nak. Kita beres-beres dulu dan kita pulang. Rara, Rini, dan Ibu pun pulang ke rumah. Dalam pengembangan menyimak, Anak dapat 1. Melanjutkan sebagian cerita yang didengar. 2. Menunjukkan pemahaman konsep-konsep dalam buku cerita. 3. Memperhatikan kemampuan diri untuk menyesuaikan dengan situasi. Sedangkan yang berimajinasi tentang bentuk-bentuknya. Teman-teman, itu tadi contoh media pembelajaran yang saya buat untuk menstimulasi pengembangan bahasa, khususnya untuk mengembangkan membaca, menyimak, dan menulis untuk anak usia dini, usia 5-6 tahun. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.